Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi di channelnya Mas Klomro. Baik dulur, perjalanan kami kali ini mengunjungi salah satu makam waliullah yang berada di Bangkalan, Madura, yaitu makam Bujuk Sara. Bujuk Sara Bangkalan menjadi salah satu makam keramat yang menjadi wisata religi di Pulau Madura. Dari sisi barat, tempatnya di selatan makam Syekhona Muhammad Khalil yang berjarak hanya sekitar 200 meter saja. Nah, ini kami jalan kaki dari jalan utama menuju makam. Makam Bujuk Sara kerap menjadi bagian objek wisata religi yang masih ramai dikunjungi hingga sekarang ini. Banyak rombongan yang nampak hadir untuk berziarah. Pengunjung yang datang tak hanya berasal dari daerah Madura saja, melainkan dari daerah lain, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Makam yang terdapat di Bujuk Sara ini sebenarnya terdapat 3 yang saling berdekatan, dan beliau semua merupakan kerabat dekatnya. Di sebelah kanan makam Sayyid Abdullah, bagian tengah makam Sayyid Siti Maisaroh, dan di sebelah kiri adalah makam Syekh Syarifuddin. Ketika kalian masuk ke area makam ini, segi bangunannya memiliki keunikan tersendiri yang sangat berbeda dengan makam pada umumnya. Di pintu gerbang terdapat patung macan. Dan untuk para penziarah harus di luar pagar itu ketika sedang berdoa. Asal-usul Bujuk Sara Bangkalan di Martajazah. Dahulu ada satu kisah mengenai Sayyid Abdullah. Beliau salah satu yang termasuk bagian dari Bujuk Sara. Waktu masa itu merupakan masih pemerintahan Sultan Abdul Qadir, memerintah di Keraton Bangkalan atau yang dikenal dengan sebutan Sultan Adiningrat II. Pada suatu ketika, Sultan tersebut ingin mendirikan 16 menara masjid yang ia bangun seperti yang megah sekarang ini, yaitu Masjid Agung dengan ukuran 15 meter. Satu menara dari jumlah yang berada kurang 1 meter saja, hingga pada akhirnya beliau mengumpulkan sebanyak 44 orang berasal dari Jawa dan Madura untuk mendirikan menara tersebut. Tujuan yang tak lain untuk membuat menara yang kurang 1 meter ini menjadi ukuran yang sama dengan syarat tidak menambal atau bahkan membongkarnya. Namun banyak yang tidak menyanggupinya kecuali Sayyid Abdullah. Setelah itu, Sayyid Abdullah meminta kain yang berwarna putih dan menutupi menara bagian atasnya bersama 44 orang yang ada. Beliau membaca surat Al-Fatihah dan surat Yasin sebanyak 44 kali. Setelah itu, kain tersebut dibuka dari menara yang telah dipasang, dan atas izin Allah, ukuran menara tersebut bisa sama tinggi dengan ukuran lainnya. Dengan kejadian istimewa ini, lalu sang sultan memberi hadiah ke Sayyid Abdullah untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah dengan menggunakan perahu yang berukuran kecil.
Namun banyak yang gak menyangka dan pikir secara logika sulit sekali karena ukuran perahunya sangat kecil dengan berjalannya cukup jauh. Akan tetapi hal tersebut tetap terjadi, apalagi Sayyid Abdullah yang menurut dari beberapa sumber masih mempunyai keturunan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sebagai waliullah. Sepulang dari ibadah haji, perahu yang beliau gunakan mendapatkan musibah dan akhirnya perahu tersebut tenggelam. Namun di peristiwa tersebut terdapat ikan besar yang masyarakat sekitar menyebutnya ikan sarak yang sedang menolong Sayyid Abdullah. Maka dari itu Sayyid Abdullah dan kedua makam lainnya disebut Bujuk Sara. Sebelum beliau Sayyid Abdullah wafat, pernah berpesan jika suatu saat telah tiada, nantinya dikuburkan pada tempat yang tak jauh dari pesisir laut, dan akhirnya makam Sayyid Abdullah terletak di kawasan Marta Jasah yang tak jauh dari pesisir laut. Dulur, itulah tadi cerita dari makam Bujuk Sara yang berada di Bakalan, Madura. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.